Selamat datang di podcast Mistis. Apakah bisa kedengaran suara saya? Ya, kembali lagi bersama podcast mistis. Saya Bang Kardi akan menemani beberapa menit ke depan dalam acara cerita-cerita mistis atau kisah nyata yang dikirimkan oleh beberapa narasumber dan subscriber yang dicuplik dari kisah nyata atau dari kisah keluarganya. Dan judul ini dia ada di asrama IPB. Mari kita mulai saja ceritanya. Dan perlu digarisbawahi, cerita ini pengalaman tentang adik salah satu subscriber kita ketika masuk asrama. Kisah nyata, tidak ditambahkan dan dikurangi. Hai, karena beberapa teman minta kisah asrama, jadi beberapa hari ini gue kulik dulu dari adik gue. Adik gue dipanggil aja Bella. Dia masuk IPB tahun 2019. Sebagaimana anak IPB biasanya, semua maba wajib tinggal di asrama tanpa terkecuali dan dipilih secara random kamarnya. Flashback dulu, awal mula Bella bisa merasakan. Masih ingat jelas pengalaman pertama kalinya Bella kecil takut gelap. Mati lampu sebentar dia selalu menangis. Suatu malam ketika usia dia 5 tahun, dia tidur di kamar dengan adik gue Kiki. Jam 11 malam tiba-tiba lampu mati, dia mulai menangis. Posisi Kiki tiduran tengkurap di bawah. Usia Kiki saat itu 10 tahun. Nah, karena bila ketakutan, dia coba dekat ke arah Kiki, naik ke badannya. Berhubung adik gue Kiki ini memang jahil juga, jadi dia pura-pura tidur. Saat itu pintu kamar yang tertutup tiba-tiba kebuka, pelan-pelan kebuka, dan ada cahaya remang entah dari mana. Dan bila masih ingat jelas, ada perempuan kecil wujudnya Kiki, berdiri jelas di depan pintu. Kiki dengan rambut bob berdiri diam natap mereka. Bila nangis sejadi-jadinya sambil mukul-mukul Kiki yang tiduran di bawahnya. Karena nangisnya lumayan kuat, gue inget, gue kebangun. Ayah juga keluar kamarnya. Saat itu gue 13 tahun. Dan bila bilang saat pintu kamar ayah kebuka, si wujud Kiki hilang. Bila nangis, badannya sampai pagi panas. Dia diam, belum bisa cerita saat itu. Baru ketika sudah reda panasnya, dia cerita ke gue. Sudah cerita ke ibu, tapi ibu nggak mau. Dia berlarut-larut, jadi dilarang untuk cerita mengenai hal yang berbau itu. Singkat cerita, mulai dari hari itu, dia terbiasa. Tahun 2019, dia jadi maba di IPB. Seperti biasa, tidur wajib asrama. Bila dapat asrama A2, lorong 5, dan kebetulan sekali dia dapat kamar di ujung. Setiap kamar berisi 4 orang, tapi karena 2 orang Bogor jadi jarang sekali di asrama. Bila hanya berdua. Asrama A2 masih ingat sih, dengan Bogor yang hujan terus, asrama selalu lembab. Di belakang kebetulan masih banyak hutan. Gak heran kalau kadang ada monyet di jendela. Lorong di ujung dan dengan keadaan kamar hanya berdua, adik gue dari awal sangat tidak betah sama sekali. Kebetulan bila berbeda jauh dari gue, dia pendiam, tidak suka bersosialisasi, basa-basi dengan orang. Bahkan sampai sekarang dia tidak ingat dengan nama-nama teman lorongnya, hanya beberapa. Bila gak nyaman karena merasa setiap tidur ada yang melihat. Mulai dari selesai mereka orientasi, dia hanya berdua dengan Hasna, yang dua selalu pulang ke rumah. Hasna ini ceria, banyak teman.
dan suka menginap di kamar lain. Sedangkan Bella Sabtu Minggu lebih memilih ke Depok. Gerah. Dia mulai gerah karena gangguan yang gak terlihat dimulai saat tidur. Dia merasa pasti ada yang melihat. Selalu dia tamengin dengan ibadah karena memang sudah biasa, jadi kadang dibiarkan saja, tidak pernah diusir. Dan anehnya gangguan ini ada setiap Hasna gak ada di kamar. Suatu hari karena dia pulang dapat rapat organisasi malam Sabtu, kondisi asrama sepi karena anak-anak lain masih ada kegiatan. Bila pulang ke kamar, siap mandi, kebetulan kamar mandi di asrama itu berjajar, jadi bisa saut-sautan ngobrol. Bila masuk, dia dengar ada suara Hasna di sebelah. Hasna panggil Bella dari sebelah. "Kamu baru balik ya, Bel?" Bella terus jawab, "Santai dong ya." Terus Hasna diam, gak ada jawaban lagi. Bella mulai rasa aneh. Gak ada suara air, gak ada suara orang, kosong. Secepat-cepatnya dia mandi dan masuk kamar. Gak ada orang, gak ada Hasna. Bella diam, dia sadar bukan bicara dengan Hasna tadi. Dia mulai alihin dengan ngobrol sama ayah, ibu lewat telepon. Jam 10 malam baru masuk line dari Hasna kalau dia ternyata nginap di A4. Dek, sendirian lagi. Malamnya seperti anak asrama pada umumnya yang gabut pasti nonton drakor. Dia gak bisa tidur. Gerah. Ya, kamarnya mulai gerah. Dan mulai lagi. Dia merasa ada yang merhatiin dari ujung belakang pintu kamarnya. Tepat di antara lemari dan pintu. Kejadian kayak gitu berulang. Terus setiap Hasna gak ada di kamar. Selalu. Kadang malam atau siang diganggu suara monyet di luar jendela sudah biasa. Jadi gak kaget. Berulang sampai 1 semester. Mendekati UAS semester 1 seperti biasa lagi. Tidur sendiri di kamarnya. Begadang belajar. Malam itu katanya rasanya beda. Gerah tapi tiba dingin. Habis hujan deras. Bella sendiri. Jam 1 malam. Suara muncul tuk, tuk, tuk. Kayak ketukan kuku jari yang gantian. Paham kan? Berulang dan gak berhenti. Dicari sumbernya dan itu dari meja belajar mereka. Bila hanya diam, dia berpikir akan hilang. Dia mulai zikir, tapi tetap ketukan gak berhenti. Sekitar sejam kemudian ketukan pindah di atas lemari. Tuk, tuk, tuk gitu terus suara kuku. Dan bau anyir. Bau amis sekali. Bila gak bisa gerak, badannya seperti ketindihan. Mau zikir atau baca apapun gak bisa. Dia coba mencemin mata sekuat-kuatnya. Mau nangis juga atau teriak gak bisa. And yes, ada mbak-mbak itu. Dia ada di ujung kamar. Berdiri bila gak sempat lihat bentuk mukanya atau lainnya. Yang dia lihat hanya ada perempuan berdiri di ujung. Suara tuk, tuk, tuk makin keras. Makin badannya gemeter. Mulai bisa digerakin. Dia nangis. Mbak-mbak itu hilang. Tapi bau anyir masih ada. Dan suara ketukan kuku makin kuat. Dia coba zikir, susah banget. Dan pas banget HP dia mati, dia gak berani buat sendiri atau jerit. Dia coba buat mencemin mata terus-terusan. Dingin, ada angin di kamar katanya. Padahal kondisi kamar tertutup, jendela tertutup. Bella lemes sudah, dia pasrah. Tapi tiba-tiba suara itu mulai menghilang katanya. Suara azan mulai kedengaran. Dia lemes, bersyukur karena udah hilang. Dan kebetulan saat itu dia menstruasi. Karena gak tahan, dia coba komunikasikan ini sama Hasna. Pas Hasna di kamar besoknya. Ternyata Hasna gak pernah diganggu sama sekali. Hasna cerita kalau dia punya penunggu dari neneknya. You can know, penunggu, pengasuh cucu. Bella sadar, mungkin selama ini dia diganggu karena mereka marah. Marah karena ada yang lain masuk ke kamar itu. Tapi berhubung hanya Bella yang bisa lihat Bella yang jadi korbannya.
Dari itu Asna dan Bella selalu janjian kalau tidur di kamar. Asna jarang menginap kamar lain kalau ada Bella di kamar. Nah, kejadian yang lewat depan pintu ke arah kamar mandi juga sering banget, nggak sekali 2 kali. Akhirnya ketika liburan, setelah dia cerita semuanya ke gue merasa kalau hal kayak gini nggak bisa dibiarin, harus diobati. Akhirnya adik gue di ruqyah. Ternyata adik gue itu kena gangguan jin mata dari kecil. Nah, setelah di ruqyah alhamdulillah membaik sedikit, tetapi dia masih bisa merasakan. Dan selama pandemi ini dia tidak diganggu lagi karena ya berbulan-bulan di rumah, dan gangguannya muncul kembali pas di rumah sakit kemarin aja. Cukup sekian cerita kita menemani Anda pendengar setia di podcast mistis. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng. See you next cerita horor.